Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga kita semua selalu sehat walafiat serta tetap dalam penjagaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita hari ini, yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya anak-anak hebat semuanya membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong disiapkan dulu perlengkapan belajarnya seperti alat tulis dan buku paket ya. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Nah, selain itu ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari bersama-sama. Keragaman ekonomi atau usaha adalah kondisi di mana pelaku ekonomi memiliki jenis usaha serta kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Jenis-jenis usaha yang bisa kita jumpai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha ekstraktif, yaitu jenis usaha yang mengambil serta memanfaatkan secara langsung kekayaan yang ada di alam. Contohnya adalah nelayan yang menangkap ikan di lautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua yaitu usaha industri, yaitu jenis usaha yang menghasilkan produk atau barang baru ataupun hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan atau barang setengah jadi. Seperti usaha pembuatan kerajinan dari kulit, usaha kerajinan berbahan rotan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu usaha dagang, yaitu usaha di mana pelakunya menjual komoditas tertentu. Usaha bidang ini tentu banyak di lingkungan masyarakat kita ya nak. Dan yang terakhir yaitu usaha jasa, yaitu sektor yang fokus pada pelayanan terhadap konsumen. Profesi yang terkait usaha jasa seperti dokter, guru, polisi, dan sopir. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang tidak bisa dilakukan di semua tempat, namun harus bergantung pada kondisi geografis tempat tersebut. Misal kegiatan perkebunan dapat dilakukan di dataran rendah dan dataran tinggi, tergantung jenis tanaman, tetapi tidak dapat dilakukan di daerah pantai. Dan ada beberapa jenis kegiatan ekonomi yang tidak tergantung dengan kondisi geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan di semua wilayah. Ada anak-anak ustazah yang tahu apakah jenis kegiatan ekonomi tersebut? Ya, benar sekali. Jadi usaha industri, usaha jasa, dan usaha perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang tidak tergantung dengan kondisi geografis. Ketika pada fase Rasulullah SAW berada di Madinah, umat Islam juga memiliki keragaman ekonomi. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, pengembala, penjaga keamanan, dan petani. Rasulullah tidak pernah membedakan para sahabat selagi kegiatan ekonomi yang mereka lakukan halal, maka Allah dan Rasul akan meridhoinya. Nah, setelah tadi kita telah mempelajari tentang keragaman di Indonesia, maka keragaman itu sendiri akan memupuk persatuan dan kesatuan apabila setiap warga saling menjaga dan menghargai. Nah, sekarang silakan anak-anak hebat semua membaca teks pada halaman 135 berikut ini, yaitu merawat keragaman Indonesia dengan toleransi. Nah, setelah anak-anak hebat tadi membaca teks, kira-kira kalau ustazah kasih pertanyaan, ada tidak ya dari anak-anak ustazah yang bisa menjawab pertanyaan ustazah?
Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan toleransi? Ya, ada yang tahu? Ya, benar sekali ya. Nah, jadi toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Pada halaman 133. Sebagai contoh, menjelang siang kegiatan kerja bakti selesai. Sambil beristirahat, warga bermusyawarah tentang program kebersihan yang akan dijalankan di kampung mereka. Tak lama kemudian terdengar azan zuhur berkumandang. Warga yang beragama Islam meminta izin untuk melaksanakan sholat zuhur di masjid. Sementara warga yang memeluk agama lain tetap berada di tempat sambil menyiapkan makan siang. Nah, ada seorang warga bernama Tony. Dia ikut ke masjid. Tetapi di depan masjid dia hanya duduk sambil menyalakan musik yang ada di telepon genggamnya dengan keras. Tony tidak mau ikut sholat karena dia merasa harus menghargai teman yang non-muslim. Salma mengingatkan Tony bahwa sikap tersebut tidak benar. Tony tetap harus menjalankan sholat karena dia seorang muslim. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian benarkah sikap yang dilakukan Tony? Mengapa? Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah sikap yang dilakukan oleh Tony adalah tidak benar. Mengapa? Karena Doni adalah seorang muslim dan dia harus menjalankan sholat ya. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan sikap Salma? Apakah sudah benar? Ya, jadi sikap Salma sudah benar. Nah, mengapa? Karena Salma sudah mengingatkan Tony bahwasannya sikap Tony itu tidak benar dan Tony harus menjalankan sholat karena Doni adalah seorang muslim. Islam membolehkan sikap toleransi. Namun jangan sampai sikap toleransi tersebut merusak akidah atau keimanan kita. Prinsip yang dipakai dalam sikap toleransi terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, yaitu lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ketika menyampaikan suatu informasi, kalian tidak perlu menghafal semua isi wacana. Kalian harus dapat membuat ringkasan supaya informasi yang kalian berikan merupakan informasi yang tepat, padat, dan jelas. Oleh karenanya, kalian harus dapat menemukan kata-kata kunci atau kata-kata penting yang terdapat di wacana dengan cara membuat ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kalian hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kalian baca. Nah, informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Baiklah anak hebat semuanya, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila terdapat kesalahan, Ustazah minta maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga ibadahnya dan jaga kesehatannya.